Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umang Solder. Gimana sobat, mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan ya. Amin. Kali ini ada Oppo A5 ini dengan restart terus ya, nyala mati ya. Tuh restart. Ini biasanya terjadi pada kerusakannya itu pada switch ya, switch on off-nya. Ini kalau dilihat dari fisik yang bermasalah tombol volume. Tapi yang sebenarnya kalau terjadi restart begini itu kebanyakan di switch-nya ya, switch on off atau tombol on off-nya. Kalau enggak juga di baterai juga bisa terjadi masalah restart ya. Juga pada softwarenya juga bisa terjadi dengan ciri-ciri nyala mati ya. Kalau dilihat dari bentuk tombolnya itu karena sudah korosi, kemungkinan karena kelembaban ya, sehingga tombol volume itu berkarat. Jadi saya langsung saya fokus pada tombol, karena tombol volume bermasalah, bisa jadi tombol yang on off-nya juga ikut bermasalah. Tapi kalau terjadi restart begini ya sudah jelas di tombol on off-nya. Oke, saya buka dulu ya. Saya dengan blower ukuran 240 dengan anginnya 30 ya. Untuk membuat jalan dulu itu dengan plat seng, kemudian dilanjut dengan plastik ya, bekas temper glass itu ya. Itu harus hati-hati karena di dalam itu, di balik tutup itu ada wire itu. Khawatir kalau kita terlalu dalam nanti wire tadi yang pinjernya itu putus. Atau biasanya juga ada antena-antena yang mudah terlupas ya karena congketan itu. Setelah dibuka semua, kita buka baut-bautnya. Juga harus berhati-hati ya untuk membukanya ya. Ini HP ini tidak bisa dimatikan selama proses pembongkaran, itu HP tetap nyala terus karena memang tombol on off-nya itu bermasalah. Harusnya kalau mesin sudah diangkat harusnya normal ini, karena switch-nya itu lepas, switch on off-nya sama volume itu lepas semua, harusnya normal. Tapi ini tadi belum saya bongkar ya, saya coba lepas baterai, soket LCD dan soket penghubung charger ya ke mesin ya, lepas semua, juga antena, karena untuk mengangkat mesin kita harus copot semua. Nanti kita coba ya, sebelumnya coba tanpa menggunakan on off-nya ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu kepastian dari kerusakan switch-nya ya. Saya ukur dengan skala dioda itu ya. Posisi di skala dioda, kalau konslet itu berbunyi, tapi saya cek menunjukkan angka ya, berarti belum full konslet. Ini masih setengah shot.
Tuh rupanya untuk on off nya bermasalah, volume juga bermasalah. Oke, kita coba dulu dengan tanpa menggunakan on off nya ya. Tadi on off nya putuskan dulu. Nah, saya nyalakan dengan pinset aja. Oke, nyala ya. Ini harusnya normal, kalau tanpa switch harusnya normal. Kita tunggu sebentar. Kalau dia sampai loading, ini kan lagi loading, berarti ini udah ada kepastian kayak nyala ini. Nah, itu kan nyala, itu berarti udah berhasil. Berarti yang permasalahan pada switch itu benar. Jadi kita tinggal melanjutkan perbaikan pada tombol on off nya dan juga tombol volume ya. Volume atas kita ganti semua. Masalahnya volume juga keras, itu kayaknya juga rusak. Supaya nanti di tangan konsumen lebih enak, kita ganti semua on off nya, terus volume juga kita ganti. Tapi berhubung untuk pergantian semuanya nggak ada, satu set itu sama wire-nya itu nggak ada, ya saya coba hanya mengganti switch-nya saja ya. Tuh. Jadi satu-satu saya lepas, saya ganti dengan switch baru. Itu caranya ya, untuk melepas on off-nya ya dengan solder di bawahnya ya. Masalahnya untuk lebih mudah karena kaki-kakinya itu bisa meleleh bareng gitu. Jadi untuk melepasnya itu cepat. Kalau sudah terbuka, untuk pemasangannya kita ya berubah posisi, kemudian bersihkan dulu pakai thinner, dan juga untuk mempermudah penyolderan itu kasih flux sedikit aja ya. Itu untuk mempermudah si timah itu mencair gitu ya. Kita kasih bikin kakinya dulu sebelum switchnya kita pasang. Pastikan kaki pada wire-nya itu sudah ada tenolnya, sehingga untuk pemasangan switchnya itu lebih mudah. Sebenarnya fungsi dari flux itu untuk membersihkan ya. Jadi kalau tanpa flux sebenarnya bisa cuma sedikit susah, karena tenol itu padahal tenol sendiri itu di dalamnya itu sudah mengandung ada fluxnya ya, cuma kadarnya sedikit. Jadi untuk penyolderan itu sebenarnya sudah cukup, tapi kayaknya kurang menurut saya. Jadi perlu ada tambahan flux dulu, baru nanti pemasangan switchnya. Ini ukurannya kecil sekali ya, kayak switchnya sekitar 1-2 mili itu ya. Makanya saya tuh kalau pemasangan switch, saya dibantu dengan alat mikroskop supaya lebih jelas dan penyolderannya itu tidak melebar-melebar, itu langsung mengena pada objek yang kita solder. Nah, ini saya lanjut dengan pergantian volume bawah ya, yang tadi rusak itu ya. Saya lepas karena sudah sangat karaten itu kan biasanya kalau switch yang bawaan itu masih dilem, sehingga untuk melepas dan membersihkan lemnya itu saya bantu dengan blower yang sedikit saja ya, sedikit, jadi tidak terlalu panas ya, kira-kira ukurannya 250-an lah. Untuk anginnya juga sekitar 40 atau 30 juga bisa.
Tapi untuk pemasangan switchnya itu jangan menggunakan blower ya, nanti masalahnya kalau untuk blower, untuk switch kan di atasnya ada plastik, sehingga kalau menggunakan blower itu mesti rusak gitu. Oke, kalau sudah semua, bersihkan sedikit dengan thinner ya. Setelah bersihkan dengan thinner, kita pasang. Sebelum pasang kita dikasih lem sedikit supaya lebih kuat. Dan untuk pemasangan casingnya itu nanti mudah ya. Dan jangan lupa ya, kalau untuk pemasangan switch itu harus dikasih solasi ya, untuk pengamanan switch itu sendiri. Masalahnya kan kalau switch baru bukan dari bawaan pabrik itu biasanya mudah terkelupas, sehingga untuk mengantisipasi itu harus menggunakan solasi ya, sehingga saat ditutup casing kadang kedorong, tutup casingnya itu mendorong switch sehingga switchnya luka, kemudian lepas lagi, nanti kita repot untuk memasangkan lagi. Jadi sebelum kita tutup itu alangkah baiknya dikasih dengan solasi plastik gitu ya. Setelah kita pasang lem, kita bersihkan dengan cotton bud supaya tadi kan bekas-bekas lemnya khawatir nanti nempel di kuningan ya. Jadi kalau nempel kotor malah switchnya malah nggak berfungsi. Oke, kalau sudah semua kita rapikan dan terus dicoba ulang ya. Sebelum ditutup semuanya, ya, kita coba, mudah-mudahan bisa ya. Itu alhamdulillah bisa ya. Kita tunggu dulu ngerestart lagi apa enggak. Mudah-mudahan tidak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu berapa lagi. Ding tong, ding tong. Aduh, lama sekali ini. Oke ya, berhasil ya. Oke, jos Marco jos. Berarti proyek kali ini kita berhasil. Tinggal tutup, rapikan. Oke, bikin nota. Oke, demikian saja dari Umang Solder. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi pemula yang ingin belajar servis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila kurang paham ya monggo tulis komentar, tanya-tanya monggo. Yang penting kita sama-sama belajar, dan apabila ada kesalahan ya saya minta maaf, kita saling mengingatkan ya. Oke, demikian saja dari Umang Solder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.